Oke, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, ya, selamat pagi adik-adikku semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama belajar ya tentang kesetiaan. Nah, ini lebih ke kelompok KTB ya. Oke ya, sebelumnya saya tanya dulu ini berapa orang tuh yang hadir? 13 orang. Wah, ini banyak yang saya kenal nih, senior semua. Oke, ya saya ingin bertanya dulu ya. Dalam kondisi seperti apa sih kesetiaan kalian diuji dalam kelompok KTB? Nah, saya ingin Rati tolong diklik slide-nya. Ya, nah silakan diisi itu ya di chat room aja. Ya, ini konteksnya KTB ya. Silakan untuk mengisi dalam kondisi seperti apa kesetiaan kalian itu diuji selama mengikuti KTB ini. Ya, tadi tetap KTB, tetap setia KTB meskipun silahkan diisi titik-titiknya. Seperti ya. Ini harus ada nih, harus ada yang ini kalau enggak saya tunjuk. Ayo, semuanya aktif. Ayo. Ya, saya butuh 1-2 orang lah. Ayolah, diisi lah. Oke, pindah kakak KTB. Ya, itu buat Bella itu hal yang sulit. Oke, meskipun udah menyerah ya. Saudara KTB nggak lanjut KTB. Oke. Oke, meskipun bad mood. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Ya, dan mungkin masih banyak yang lain lagi ya. Jadi kita diuji ya ketika mungkin pernah mengalami. Saya pun juga pernah mengalami karena saya juga pernah ikut KTB mahasiswa tahun 2001 ya pada waktu itu. Jadi kesetiaan saya diuji ketika dalam KTB itu tugas saya banyak gitu ya. Ya sama, Yulan juga sama. Yuyun Pak Yulan ya itu. Oh Yuyun ya. Banyak tugas ya. Banyak tugas terus capek gitu ya. Kita ada deadline. Cuman kita juga ada jadwal KTB. Nah, itu kan kita sedang diuji tuh dalam kondisi seperti itu ya. Apakah kita tetap KTB atau tidak gitu ya. Terus dalam kondisi males ya, ini semua yang saya sebutkan ini suatu pengalaman yang telah saya alami gitu ya. Jadi males gitu ya, capek, ngantuk gitu. Kadang apa ya kedagingan kita itu muncul gitu ya ketika kita ikut KTB gitu ya. Lalu ketika ada tawaran yang sepertinya lebih menarik ya atau menyenangkan gitu ya. Pasti kita pernah berada dalam situasi seperti itu ya. Misalkan diajak teman jalan ke mall gitu ya, ada sesuatu yang menarik di sana, terus misalkan diajak makan gitu ya, dan jadwalnya bertepatan dengan jadwal KTB ya, itu kan sesuatu yang kita tidak mudah gitu ya, karena kita sedang melawan keinginan apa ya, kesenangan gitu ya, kesenangan atau kedagingan kita. Jadi ada juga gitu ya, saya alami juga ini ya. Jadi tetap KTB meskipun sulit mendapatkan sinyal gitu ya, sulit dapat sinyal, bukan berarti itu patah arang lalu nggak usah KTB. Alasannya apa? Sinyalnya jelek gitu ya. Ya, jadi mengusahakan cari sinyal, misalkan di kos nggak bagus bisa keruper gitu ya. Lalu bisa juga meskipun sulit mendapatkan sinyal, saya tetap ikut KTB dengan membeli paket internet yang kualitasnya lebih bagus. Nah, ini itu hal-hal yang kita hadapi ya. Jadi dari hal-hal yang teman-teman sebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan di sini ya. Jadi kesetiaan seseorang itu akan teruji ya ketika dalam situasi krisis ya. Next gitu ya. Ya ini ya. Jadi ujian kualitas hidup kita itu teruji ya ketika dalam situasi krisis ya. Krisis ini sesuatu yang ya apa ya membahayakan, suatu yang tidak nyaman, suatu yang sulit yang kita hadapi. Nah, kalau saat ini kan krisis yang kita hadapi sangat jelas gitu ya, pandemi gitu ya. Ya, jadi kita sebenarnya pandemi ini adalah ujian gitu ya untuk kualitas hidup kita itu seperti apa, termasuk dalam hal KTB gitu ya. Jadi dalam krisis itu ada situasi di mana keadaan itu nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman gitu ya, sulit
gitu ya, dan menderita gitu ya. Dan ketika kita setia pada komitmen kita, nah disitulah ada pengorbanan gitu ya. Karena di dalam kesetiaan itu ada unsur komitmen. Nah, orang-orang yang berkomitmen ini adalah orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya. Kenapa? Karena komitmen itu beresiko, gitu ya. Semua komitmen, coba teman-teman pikirkan ya. Pasti ada risikonya ya. Ada harga yang dibayar untuk suatu komitmen yang telah kita buat. Jadi tanda dari kedewasaan seseorang adalah mau mengambil resiko, gitu ya. Oke, nah di Alkitab sendiri gitu ya, hamba yang baik dan setia itu dikontraskan ya dengan hamba yang jahat dan malas gitu ya. Itu di Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya, perumpamaan tentang hamba yang diberikan talenta gitu ya. Jadi hamba yang mengembangkan talenta apapun itu tantangannya, risikonya ya, dia tetap mengerjakan apa yang Allah percayakan. Nah, ketika Tuhan datang gitu ya untuk manggil mereka, ya Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah hamba yang baik dan setia. Nah, sedangkan hamba yang tidak mau ngapa-ngapain, tidak ada perjuangannya, diem aja, ya Tuhan mengatakan apa? Hamba yang jahat dan malas gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam kesetiaan itu ada kedagingan yang kita perjuangkan ya untuk dilawan gitu ya. Kalau dari apa yang kita alami ya kita bisa simpulkan gitu ya. Karena kedagingan kita kan inginnya yang enak-enak gitu ya. Sedangkan suatu kesetiaan itu ada komitmen gitu ya, yang itu harus dibayar ya. Jadi ada sesuatu yang bertentangan gitu ya dalam hati kita. Kita ingin yang senang, tetapi di sisi lain hidup roh kita menginginkan untuk kita berjuang mentaati apa yang Tuhan mau begitu ya. Nah, next slide-nya. Ya, saya memberi contoh tokoh Alkitab yang setia. Ada banyak sekali. Nah, kenapa saya ambil Timotius ya? Karena Timotius ini seseorang yang dimuridkan oleh Paulus gitu ya. Jadi dia terlibat dalam pemuritan ya. Kalau di 1 Timotius 1 ayat 2 ya Paulus menyatakan ya bahwa Timotius itu adalah anak rohaninya gitu ya. Jadi kalau pola pemuritan yang Rasul Paulus lakukan itu adalah pola pemuritan seperti relasi antara bapak dengan anak. Jadi sangat dekat relasinya. Nah, Timotius ini Paulus menyatakan ya bahwa Timotius itu seorang yang setia. Itu ada di 1 Korintus 4 ayat 17 ya. Jadi kenapa Timotius itu setia gitu ya kepada Paulus gitu ya. Kita tahu bahwa dari kecilnya Timotius itu sudah mengenal kebenaran gitu ya. Lalu bertemu dengan Paulus dan dalam perjalanan Paulus yang kedua ini Timotius diajak gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 11 ya, mungkin salah satu bisa membacakan ya. Siapa atau saya tunjuk? Atau siapa yang bersedia membacakannya? Oke, silahkan membacakan Vela. Minta tolong Vela. Baik, Kak. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Oke, ya. Jadi di sini kesetiaan Timotius itu teruji ya. Kalau membaca di pasal 3 ayat 1 sampai 9 ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ayat sebelumnya itu adalah situasi pelayanan yang tidak mudah karena manusia hidup dengan kedagingannya. Nah, dalam situasi seperti itu Timotius itu didapati setia gitu ya. Jadi Paulus menyatakan tetapi engkau berbeda gitu ya. Kenapa Timotius berbeda? Ya karena Timotius itu
mentaati gitu ya, ikut ajaran apa yang Paulus berikan gitu ya, cara hidupnya, pendirian, iman, kesabaran, kasih dan ketekunan. Dan di ayat 11 engkau telah ikut menderita. Nah, jadi Timotius ini sudah ikut menderita dengan Paulus ya, menderita penganiayaan, dan di situasi-situasi sulit ya Timotius tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ini bukti dari kesetiaan Timotius. Jadi dia sudah teruji gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar di sini bahwa salah satu indikator setia itu adalah mau berjuang gitu ya, untuk terus bertumbuh dalam situasi sulit dan menderita. Ya, sulitnya seperti apa sih? Ya, teman-teman bisa baca sendiri yang Timotius hadapi selain pada waktu itu penganiayaan ya, sama memang itu adalah dari luar gitu ya. Tantangan dari dalam itu sendiri adalah ya jemaat-jemaat Kristen yang hidupnya masih duniawi gitu ya. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kondisi keadaan manusia pada akhir zaman itu yang Timotius hadapi. Jadi itu situasi yang tidak mudah. Ya. Dan situasi Timotius pada waktu itu juga situasi yang kita hadapi sekarang gitu ya. Kita sadar bahwa kita hidup di dalam dunia yang nggak mudah gitu ya. Ada pandangan-pandangan yang sangat berbeda dengan Alkitab gitu, dan bahkan melawan atau menentang gitu ya sesuatu yang ada di Alkitab, dan kita hidup dalam situasi seperti itu gitu ya. Next. Ya. Nah, situasi kita saat ini adalah ya kita hidup dalam suatu komunitas KTB, dan disitulah kesetiaan kita diuji, ya karakter kita diuji lewat kondisi-kondisi yang sulit yang kita hadapi ya, seperti Timotius menghadapi situasi yang sulit dan bagaimana dia tetap setia gitu ya. Kita akan belajar memang selain dari Timotius adalah tokohnya adalah Paulus. Ya, ini beberapa hal yang saya bagikan itu adalah kisah dari pemuritan yang dilakukan oleh Paulus dan Timotius, begitu ya. Nah, kita penting ya di sini tujuan dari PO ini adalah salah satunya ini ya, kita mengerti gitu ya, pentingnya memperjuangkan pertumbuhan melalui KTB gitu ya. Kita semua di sini ikut KTB gitu ya, dan kita mengerti gitu ya bahwa sesuatu itu akan dianggap penting jika kita memiliki tujuan gitu ya, tujuan dan makna. Ketika kita bisa mengerti tujuan dan maknanya, kita akan melihat bahwa situasi apa yang kita lakukan itu penting. Nah, kita akan melihat di sini pentingnya apa gitu ya di dalam KTB, sehingga kita harus memperjuangkannya gitu ya. Dan saya yakin semuanya di sini ya, ini saya kenal semua ya. Ya semuanya sudah tahu sih ya. Jadi ini kita sama-sama belajar untuk ya mengingat lagi ya, diingatkan gitu ya. Ya di sini pentingnya adalah di dalam KTB itu terjadi proses pendewasaan ya, untuk semakin serupa dengan Kristus gitu ya. Jadi memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan ketika dosa itu datang, itu merusak relasi kita dengan Allah, dan Kristus datang untuk kembali ya memulihkan relasi dengan Allah, dan kita dikembalikan pada awalnya Allah menciptakan, yaitu serupa dan segambar ya. Nah, itu adalah tujuan yang ingin kita capai ya, ketika kita sudah mengenal Kristus, adalah kita boleh semakin dibentuk ya, semakin diproses menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, hal ini dapat terjadi dalam komunitas orang percaya, khususnya adalah dalam KTB yang kita ikuti ya. Nah, di sini ada 3 komponen penting dalam KTB ya. Nah, kenapa kita harus perjuangkan? Karena ada 3 komponen penting ya dalam KTB. Yang pertama adalah ada relasi. Di situ ya nanti saya akan jelaskan, ada relasi. Yang kedua adalah kebenaran yang diberitakan atau dibagikan. Yang ketiga, di dalam KTB itu ada komitmen ya, atau pertanggungjawaban bersama. Ya, di dalam relasi, yang pertama adalah relasi. Ya, relasi itu persahabatan yang terus kita bangun ya dalam KTB itu gitu ya. Jadi kenapa kita perlu membangun kedekatan? Ya, yang pertama kita nggak bisa hidup ya tanpa bantuan orang lain ya, terutama adalah saudara-saudara seiman gitu ya. Di Amsal 17
Amsal 27 ayat 17 menyatakan bahwa ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi orang-orang di sekitar kita, ya terkhusus kelompok KTB kita, itu Tuhan pakai untuk membentuk kita. Nah, kenapa relasi itu penting di dalam KTB? Ya karena kita tuh mau transfer hidup, gitu ya. Jadi bukan transfer pengetahuan, gitu ya, atau pengajaran, tetapi di dalam KTB itu ada transfer hidup. Jadi yang pertama itu yang penting adalah relasi, gitu ya. Makanya dalam tahap-tahap pembekalan KTB itu kita penting sekali membangun persahabatan dengan seseorang yang akan kita muridkan, gitu ya, supaya kita kenal, gitu ya. Ya seperti di 2 Timotius 3 ayat 10 tadi, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Ya bagaimana Timotius bisa mengikuti cara hidup Paulus kalau tidak berrelasi dengan dekat, gitu ya. Ya memang kalau digambar tadi kan Timotius sedang melayani Paulus di penjara ya. Jadi memang Paulus dan Timotius ini hidup bersama-sama gitu ya, beberapa tahun gitu ya dalam pelayanan Paulus. Jadi ngerti gitu ya. Jadi Timotius mengerti tindakan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi benar-benar melihat hidupnya, ya, hidupnya terbuka. Ya, itu komponen yang ada di dalam pemuritan gitu ya. Lalu yang kedua adalah kebenaran ya. Kebenaran firman Tuhan itu digali lebih dalam ya, di dalam PA gitu ya. Dan bahan itu disusun secara sistematis ya, sesuai tahap perkembangan. Nah, yang ketiga adalah pertanggungjawaban atau komitmen, jadi melakukan apa yang disepakati bersama dan melakukan apa yang menjadi bagian masing-masing. Nah, sebenarnya komitmen ini berbicara tentang kita dengan Allah sebenarnya ya. Jadi kita dengan Allah, lalu dengan sesama. Tetapi yang terutama adalah komitmen ini berbicara kita dengan Allah, gitu ya. Next. Oke, nah ini gambaran yang bisa saya bagikan gitu ya dari buku yang saya baca. Bukunya seperti ini. Di Rupert ada ya, Transforming Discipleship gitu ya. Ya, ini penelitian dari Ogden, bacanya gimana tuh? Ya, Ogden. Ya, jadi ini ada perbandingannya gitu ya. Nah, kenapa kita penting perjuangan KTB ini loh, keunggulan dari pemuritan itu ya KTB itu. Ya, yang pertama ya ini ada 4 perbandingan ya. Kelompok kecil ya sharing of life. Lalu pengajaran, ini bisa berupa kelas-kelas pengajaran gitu ya. Lalu khotbah dan di sini ada pemuritan ya KTB. Kita akan melihat apa sih yang dibandingkan ya. Ada 3 hal, kebenaran, kedekatan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Nah, kalau kelompok kecil seperti sharing of life, misalkan yang saya tahu ya misalkan ya arisan gitu. Arisan ada loh, arisan orang-orang Kristen gitu ya. Di GKJ yang saya ikutin ada arisan ibu-ibu. Ya, nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus tapi firman Tuhannya sedikit gitu ya. Porsi firman Tuhannya itu sedikit. Ya, atau komsel itu juga banyak nyanyi dan banyak sharing juga itu ya setahu saya ya yang komsel yang pernah saya ikutin itu. Nah, keunggulan dari sharing of life kelompok kecil ini kedekatannya memang kan benar-benar dekat memang gitu ya. Tetapi untuk penggalian Alkitab dan komitmen itu enggak ada gitu ya. Nah, kalau pengajaran ya kita ikut kelas-kelas Alkitab gitu ya. Kelas-kelas Bible study gitu kan. Ya, keunggulannya adalah yang dominan itu ya kebenaran itu gitu ya. Terus kalau khotbah ya jelas kebenaran yang dibagikan ya. Nah, kalau KTB gitu ya, itu tiga-tiganya dapat gitu ya. Jadi kita dekat, terus kita juga dapat firman Tuhan, lalu kita mendapatkan komitmen atau pertanggungjawaban yang akan mengecek gitu ya, sejauh mana firman Tuhan diterapkan. Kalau yang lain-lainnya ini nggak ada ngecek-ngeceknya ya, sejauh mana kita menerapkan firman Tuhan yang sudah kita gali bersama kan nggak ada ya. Nah di KTB ini kita dapat. Jadi itu pentingnya kita memperjuangkan KTB, ada validasi gitu ya dari orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam KTB itu ya. Next. Selanjutnya, Dek. Yang gambar rumah kaca tadi ya. Iya, oke. Nah, teman-teman lalu
kita bagian apa sih yang bisa kita lakukan dalam memperjuangkan pertumbuhan melalui KTP. Nah, ini adalah gambar, ya saya tadi sudah ngomong ya, dan pasti semuanya sudah tahu deh ini apa ya. Atau ada yang punya pendapat lain selain ini adalah rumah kaca. Oke ya, ini adalah gambar rumah kaca gitu ya. Greenhouse. Ya, bukan saya sih. Di buku Transformative Discipleship, ya itu memberikan ilustrasi seperti ini ya. Bahwa KTB itu, kelompok kecil itu seperti greenhouse ini ya. Rumah kaca ya bagi pertumbuhan iman kita. Gitu ya. Nah, fungsi dari rumah kaca ini ya, kalau ada tanaman dimasukkan di situ itu ya supaya kondisi lingkungannya itu bisa diatur gitu ya, sehingga semua makhluk hidup yang ada di rumah kaca itu bisa tumbuh dengan maksimal gitu ya. Misalkan gitu ya, dia terhindar dari hama gitu ya, karena kan tertutup begitu ya. Jadi hama misalkan tikus begitu ya, atau kupu-kupu yang nemplok kan jadi nggak ada ya, karena kan tertutup gitu ya. Terus bisa disetting ininya ya, suhunya begitu ya. Intinya faktor eksternalnya itu bisa diatur begitu ya. Nah, itu fungsi rumah kaca, sehingga tanaman yang ada di situ itu akan tumbuh lebih baik karena dikondisikan dengan hal-hal yang baik yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, dalam KTB itu diilustrasikan seperti itu gitu ya. Nah, kita harus menciptakan kondisi yang seperti apa supaya pertumbuhan kita pribadi dan orang-orang di sekitar kita, ya teman KTB dan PKTB kita itu juga bisa bertumbuh dengan baik. Nah, silakan slide selanjutnya. Ya, ada 3 kondisi iklim yang perlu diciptakan, gitu ya. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk memberikan pertumbuhan. Akan tetapi kita harus ciptakan kondisi itu, gitu ya. Jadi Roh Kudus yang akan menolong, yang akan memampukan kita melakukan firman-Nya. Nah, bagian kita adalah ciptakan kondisi itu sehingga Roh Kudus bisa bekerja leluasa, gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kondisi yang seperti apa, ya kepercayaan, ya keterbukaan, gitu. Itu perlu ada gitu di dalam KTB. Lalu kondisi yang menggali firman Tuhan dengan lebih dalam lagi ya, kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Lalu kondisi pertanggungjawaban bersama atau komitmen. Oke, next. Oke, kondisi iklim yang pertama ya, iklim yang perlu kita ciptakan dalam tadi greenhouse tadi ya, rumah pemuritan gitu ya. Yang pertama adalah kepercayaan yang transparan gitu ya. Nah, hubungan yang dekat dan bertanggung jawab merupakan pondasi bagi pertumbuhan dalam suatu pemuritan. Itu pondasinya dalam pemuritan. Jadi penting sekali kita memiliki relasi yang dekat dengan adik KTB kita, dengan kakak KTB kita, gitu ya, supaya terjadi transfer hidup. Nah, ketika kondisi atau relasi kita itu dekat, nah di sini kita merasakan satu, ya, meneguhkan melalui saling menguatkan, gitu ya. Jadi kita semua itu butuh penguatan. Penguatan nih seperti apa sih? Ya, misalkan seperti ini ya. Oh, kamu tuh seorang pengamat yang baik ya. Wah, itu kan sesuatu yang membangkitkan, menguatkan seseorang ya untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian hidupnya, mengerjakan apa yang menjadi visinya, gitu ya. Misalkan suaramu bagus loh ketika bernyanyi. Ya, ada dalam hidup kita itu blind spot ya. Kita nggak lihat tapi orang lain itu bisa lihat, gitu ya. Nah, itu ditemukan di mana? Ya di KTB. Semakin kita deket kan, orang akan semakin tahu hal-hal yang unik dalam hidup kita gitu ya. Terus misalkan, wah kamu bagus ya bisa bawa suasana ketika MC. Nah, kayak gitu. Oh kamu ternyata bisa dengerin dengan baik ya, dan lain sebagainya gitu. Kita butuh seperti itu ya, dikuatkan lewat komunitas KTB ini gitu. Nah, itu bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi bukan PKTB saja gitu ya, tetapi kita juga bagian yang bisa kita lakukan adalah
kita memperhatikan teman yang memang Tuhan kirimkan untuk kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah berjalan bersama di masa sulit gitu ya. Ya dalam kedekatan itu kita bisa menguatkan satu sama lain dengan apa? Dengan topangan doa gitu ya. Dengan berdoa gitu ya. Terus kita jadi yakin ya, dikuatkan ya ketika teman-teman memberikan penguatan kata-kata gitu ya. Ketika yang lainnya itu memberikan dalam situasi sulit, punya pengalaman dan dibagikan dan itu bisa menguatkan gitu ya. Ya saya ambil contoh dalam situasi pandemi ini kelompok aktivis saya ya. Dalam situasi pandemi ini ya ini Cici nggak hadir sih. Nah Cici itu kan jualan gitu ya, jualan online gitu ya, jualan kue gitu ya. Nah ada di sini ya saya lihat bentuk pertolongan dari saudara-saudara KTB-nya gitu ya. Ada yang atau saudara yang lainnya selain saudara KTB juga membantu dia kan, maksudnya oh ini loh beli di sini ini enak itu ya. Itu kan salah satu contoh hal yang praktis sekali gitu. Kita memperhatikan saudara KTB untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kita sharing apa yang jadi jualannya. Ya saya melihat Deli sempat itu ya membikinkan publikasinya apa ya itu iklannya. Jadi dia minta tolong gitu ya, bagaimana itu. Jadi intinya Dedi tolong di bagian itu. Nah itu kan indah sekali ya. Jadi mungkin si Cici nggak bisa bikin kayak gitu publikasi yang bagus, Dedi bisa tolong. Nah itu kan suatu hal yang indah yang bisa dilihat bahwa ada saling tolong menolong di situ ketika masa-masa sulit itu terjadi ya. Dan lain-lainnya ya. Masih banyak contoh lagi. Lalu menjadi pendengar yang reflektif gitu ya. Nah disinilah kita apa ya? Kita melatih diri ya. Kita melatih diri untuk mendengarkan dengan baik gitu ya. Ya gimana supaya bisa melatih itu? Memang kita harus memparafrasekan apa yang teman kita ceritakan. Itu akan melatih kita untuk kita itu benar-benar dengerin dengan baik ya. Karena kalau nggak dengerin dengan baik itu kita nggak ngerti gitu ya. Kita nggak ngerti ya Nova. Jadi kita nggak ngerti dan nggak bisa memberikan apa ya namanya masukan dengan tepat, nggak bisa berempati juga gitu ya. Jadi penting sekali melatih diri untuk mendengarkan dengan baik gitu ya. Saya pernah mengamati nih dalam kelompok KTB gitu ya. Satunya tuh curhat bener-bener, yang satunya tuh waktu itu ya, karena ini ya namanya juga proses pembelajaran ya. Waktu itu ada yang pegang HP-nya gitu ya, entah balas, entah apa. Itu tuh ya karena saya baru awal-awal saya juga nggak berani menegur gitu ya. Cuman ya saya sedih aja lihat situasi seperti itu ketika ada yang cerita gitu ya, nyambi gitu kan. Itu sesuatu yang nggak bagus. Kita perlu latih ketika kita mendengarkan, kita menjadi pendengar yang reflektif, yang artinya kita mengkondisikan ya, kita berada di posisi dia supaya kita bisa punya empati gitu ya dan bisa memberikan masukan yang tepat gitu ya. Nah, ini perlu dilatih gitu ya. Jadi melihat gitu ya, terus memang benar-benar dengerin gitu ya. Belajar ya, ini latihan, ini butuh latihan. Lalu di situ ada mengaku dosa dan menghadapi kecanduan hati gitu ya. Nah, hasil akhir dari keterbukaan itu sebenarnya adalah mengaku dosa gitu ya dan kecanduan. Ya, pengakuan ini merupakan sarana yang dibutuhkan agar kita bebas dari perbudakan dosa ya. Karena ini ya nggak enak banget nyimpen gitu ya. Kita bergumul sendiri, kita berjuang sendiri gitu ya. Nah, alangkah indahnya ketika kita bisa mengaku itu ya. Kenapa orang sulit mengaku ya? Karena ada ketakutan ya. Saya takut dihakimi, saya takut ditolak ya. Nanti saya takut teman saya jadi berubah sikap dengan saya. Nah, dalam perjalanan pemuritan ya dari saya mahasiswa, saya pernah menghadapi adik ya mendengarkan kisah gitu, mendapati ya adik yang mengaku dosa tentang kejatuhannya dalam dosa seksual dan itu sudah parah sekali gitu ya. Dan ketika dia mengakuinya gitu ya, hal luar biasa itu terjadi di luar dugaan dia gitu ya. Ternyata teman-teman yang mendengarkan itu justru berempati gitu ya. Bukan penghakiman yang diberikan gitu ya. Akan tetapi ada
pertolongan di situ ya, ada menolongnya, memberikan informasi. Ini loh, ada misalkan seminar ya, yang bebas dari dosa seksual gitu. Atau ini loh ada buku yang bagus gitu ya. Ini mungkin bisa menolong kamu gitu ya. Lalu bisa mendoakan. Dia tidak merasa dihakimi, dia diterima kondisinya dan ditolong gitu ya. Dan saya bersyukur melihat adik ini gitu ya. Dalam pertumbuhannya sekarang ya saya senang gitu, melihatnya. Jadi memang apa ya, tidak mudah gitu ya. Tetapi ketika seseorang berani mengakui dosanya gitu ya, siap merendahkan diri untuk ditolong gitu ya, peristiwa besar itu terjadi, Allah bekerja di situ gitu ya. Seperti di Yakobus 5 ayat 16 gitu ya. Ketika mengaku dosa, disitulah terjadi kesembuhan gitu ya. Sembuh, terbebas gitu ya. Jadi orang merasa gimana ya, sudah terikat terus bisa cerita itu plong gitu ya, dan ternyata lingkungan itu mendukung dia untuk berubah gitu ya. Nah, kesehatan jiwa seseorang kalau kita bisa terbuka dengan teman KTB kita atau kakak KTB kita, sebenarnya itu sehat bagi jiwa gitu ya. Ketika jiwanya sehat, itu akan mempengaruhi kondisi imunitas tubuhnya. Ya, memang sangat berkaitan ya, kondisi jiwa dengan kondisi tubuh gitu loh. Karena memang ketika kita stres ya, itu akan mempengaruhi hormon, saya lupa hormon apa ya. Jadi untuk bekerja gitu ya. Akhirnya ya itu membuat fisik kita tidak bagus gitu. Imunitas kita menurun gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya baik sekali ketika kita bisa mengaku dosa dan menghadapi kecanduan hati itu di dalam komunitas yang Allah percayakan. Nah, makanya nanti juga perlu ada perjanjian-perjanjian gitu ya. Tuh ya. Yang harus jaga ini ya. Jaga mulut gitu ya kalau ada teman yang sharing gitu ya. Oke, kondisi iklim kedua yang perlu kita ciptakan. Next. Oke, kita perlu menciptakan apa? Ya, kebenaran firman Tuhan yang digali gitu ya. Mari kita melihat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, bisa minta ini siapa Rati untuk membacakannya. Tak tolong Rati membacakannya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dua Timotius 3 ayat 16 hingga ayat yang ke ya. 2 Timotius 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, terima kasih Rati. Ya, di sini kondisi iklim yang perlu diciptakan adalah penggalian firman Tuhan dengan benar gitu ya. Jadi ya, firman Tuhan di sini dinyatakan bermanfaat untuk kita dalam hal apa? Mengajar kita tentang kehidupan ini, menyatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan dan mendidik di dalam kebenaran. Nah, bagian apa yang bisa kita ambil ya dalam apa intinya aktif dalam pemuritan gitu ya, bagian apa ya? Nah, kontribusi apa yang kita bisa berikan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ya, yang pertama adalah mengajar, ya firman Tuhan itu mengajar. Ya, bagaimana dalam KTP kita mempersiapkan bahan itu dengan baik gitu ya. Jadi sungguh-sungguh belajar menggali firman Tuhan dengan baik. Jadi dipersiapkan gitu ya. Itu bagian yang bisa kita lakukan. Karena itu nanti kita akan mendapatkan pengajaran yang dari Tuhan gitu ya. Artinya pengajaran itu akan masuk ke hati itu kalau kita mempersiapkan dari hati gitu ya. Kalau kita terpaksa gitu ya, ya sulit ya dapat sesuatu gitu ya. Jadi ya hatinya itu ya, hati yang benar-benar mau
ini ya sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan gitu ya. Jadi serius dalam mempersiapkan firman Tuhan gitu. Jangan sampai nggak persiapan gitu ya. Ya, persiapan benar-benar gitu. Lalu menyatakan kesalahan. Di sini Alkitab bertindak seperti cermin untuk menunjukkan ya pada diri kita, gitu. Kita yang sebenarnya dan membandingkannya dengan diri kita yang seharusnya seperti apa itu dinyatakan dalam firman Tuhan, gitu ya. Jadi firman Tuhan ini yang akan memperlihatkan diri kita sesungguhnya. Jadi semakin dalam ya kita mengenal Tuhan, kita akan semakin tahu betapa bobroknya kita. Ya seperti Rasul Paulus gitu ya. Pertamanya, aku paling berdosa di antara para rasul gitu ya. Terus aku paling berdosa di antara orang percaya ya, atau orang Yahudi ya. Ini yang terakhir adalah ya intinya Rasul Paulus itu ketika semakin mengenal Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dia semakin menyadari bahwa dia itu orang yang paling berdosa gitu ya. Bayangin Rasul Paulus ya, yang sekaliber itu. Nah, kita gimana gitu ya. Jadi semakin kita menggali firman Tuhan dengan benar, kita akan menyadari bahwa sebenarnya ya itu begitu bobrok dan begitu rapuh gitu ya. Dan kita butuh Tuhan ya dalam menjalani hidup ini. Oke, lalu memperbaiki kelakuan. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya ya apa yang bisa kita lakukan? Ya, Roh Kudus akan menolong kita untuk perbaiki kelakuan kita yang salah gitu ya. Dan yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik ya. Didikan itu kan identik dengan disiplin gitu ya. Jadi di sini adalah mau belajar ya firman Tuhan gitu ya, bermeditasi ya, artinya kita serius merenungkan firman Tuhan begitu ya. Punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, dan kalau dalam KTB ini ya menghafal ayat gitu ya. Kan ada proyek-proyek menghafal ayat tuh. Ya, ini penting sekali ya menghafal ayat itu ya. Jadi jangan di ini apa sih gunanya ya, saya kasih tahu sih gunanya kalau belum tahu gitu ya. Oke, jadi menghafal ayat itu sebenarnya melatih pikiran kita. Pikiran kita itu kan banyak mikirin hal-hal yang ya apa sih yang kalian pikirkan gitu ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya ya itu sia-sia gitu ya, berguna. Kita mikirin kesenangan kita khawatir, kita cemas gitu ya. Apalagi kalau situasinya itu situasi yang memang kayak pandemi gini ya, kita khawatir, nah nanti gimana gitu ya, perekonomian bagaimana, nanti kuliahnya bagaimana, dan lain sebagainya, begitu ya. Dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, menghafal ayat itu penting gitu ya. Kenapa? Karena itu melatih pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan, gitu ya. Itu suatu bentuk disiplin ya, harus kita latih gitu ya. Termasuk saya ini juga harus terus latihan menghafalkan ayat, karena ini memang menolong gitu ya. Roh Kudus akan ingetin gitu ya, ketika ada situasi-situasi yang memang kita butuh dikuatkan gitu ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 gitu ya, itu kan Rasul Paulus menyatakan bahwa berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jadi transformasi itu diawali dari akal budi kita yang diubah begitu ya. Oleh apa? Oleh firman Tuhan gitu ya. Jadi pikiran kenapa kita perlu mengisi dengan firman Tuhan? Ya karena dalam pikiran itu menyimpan kepercayaan kita, nilai-nilai kita, sikap atau persepsi. Ya, kalau kita punya persepsi A, B, C, D ya kita akan meresponi A, B, C, D gitu ya. Jadi, kalau persepsi kita sudah diisi dengan firman Tuhan, kita akan bisa merespon dengan benar gitu ya. Ya, jadi ini dibutuhkan latihan. Jadi, kebenaran dalam firman Tuhan bagian kita adalah mempersiapkan dengan baik gitu ya, lalu memperbaiki kelakuan apa yang dinyatakan Tuhan, lalu yang ketiga adalah mendisiplin diri kita gitu ya, dalam disiplin dalam merenungkan firman Tuhan, menghafalkan ayat gitu. Oke, kondisi iklim ketiga yang perlu kita ciptakan selanjutnya adalah pertanggungjawaban bersama. Ya, di sini secara komitmen gitu ya. Nah, perjanjian itu ya gitu ya. Sebenarnya komitmen itu lebih tinggi dari perjanjian gitu ya. Ya, perjanjian merupakan undangan awal untuk melakukan perjalanan rohani bersama. Jadi ada perjanjiannya teman-teman ya. Mari kita nggak usah dibuka, itu saya sudah cantumkan ya. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum mempunyai janji? Ya sebenarnya memang ini pertanyaan retorika ya. Dan konteksnya ini adalah antara Allah dengan manusia, begitu ya. Ya, komitmen kita dengan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau ini
dalam KTB kita ya komitmen kita dengan Tuhan dan komitmen kita dengan saudara-saudara KTB kita gitu ya. Jadi ya nggak mungkin gitu ya bisa bareng kalau nggak ada perjanjian gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu duduk bersama ya, mengambil waktu untuk merenungkan gitu ya, hal yang bisa kita pikirkan ya, waktu, tenaga, dan komitmen untuk melakukan apa yang harus dilakukan dalam suatu hubungan pemuritan ya, gitu ya. Jadi memang perlu duduk untuk memikirkan hal-hal ini gitu ya. Saya memiliki waktu enggak, saya memiliki tenaga enggak gitu ya. Seberapa waktu saya, seberapa tenaga saya untuk melakukan komitmen yang disepakati bersama. Oke, next. Saya kasih contohnya ya. Oke, perjanjian dalam KTB ini sudah ada di buku yang satu itu apa toh? Ya ini ya. Sepertinya ini sudah ada ya jaminan yang pasti ya. Ada komitmen di sini ya. Komitmen sebagai ya perjanjian kelompok tumbuh bersama. Ini bagus banget. Ini sudah ada di awal-awal KTB ya. Nah, silakan disepakati gitu ya. Kayak misalkan di sini harus jaga itu ya kalau temennya bicara sharing kehidupan ya kita keep di kelompok itu, jangan sampai keluar. Saya ngerti ini butuh latihan ya, nggak mudah ya. Kita kan juga pengen cerita juga ke orang lain, nah, gitu ya. Terus akhirnya bocor ya. Itu hati-hati gitu. Kita benar-benar harus melatih diri untuk tidak berbicara, menceritakan kondisi dalam kelompok kita. Ya, kecuali kita konsultasi ya, ada sesuatu ya dengan orang yang lebih senior, it's okay gitu ya. Ya, jadi apalagi ya persiapan bahan dengan baik gitu ya. Itu komitmen bersama gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan, menghafalin ayat itu komitmen bersama. Lalu kesepakatan yang lain ya, jadwal KTB-nya kapan gitu ya. Terus mau jujur terbuka ya. Ini semuanya butuh proses. Saya ngerti ini nggak langsung jadi gitu ya. Ini semua butuh proses ya. Lalu mempertimbangkan serius untuk bermultiplikasi. Jadi di sini juga ada apa ya? Ya, hal yang dibukakan gitu bahwa tujuan ber-KTB ini ya semakin dewasa dalam Kristus dan membagikan gitu ya hidup ini kepada orang lain juga untuk mengenal Kristus. Ini hal yang perlu kita bukakan gitu ya. Oke, next. Nah, kesimpulannya dari apa yang sudah saya paparkan tadi, ya salah satu karakter murid Kristus itu adalah setia. Ya. Nah, kesetiaan ini akan teruji dalam situasi krisis gitu ya, atau masa sulit gitu ya. Nah, memperjuangkan kesetiaan bertumbuh dalam KTB itu meliputi 3 aspek, ya, yaitu memperjuangkan relasi dengan teman-teman KTB dan KTB, lalu memperjuangkan kebenaran firman Tuhan yang terus dihidupi, dan ketiga dalam perjuangan komitmen yang sudah disepakati bersama. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Waktu saya kembalikan ke Deli untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Kak Chandra yang sudah mau membagikan hal ini kepada kita. Ya, menarik sekali ya, lika-liku KTB itu tidak terlihat, sebenarnya tidak sesederhana yang seperti terlihat gitu ya, kayak kita cuma ngumpul bahas bahan gitu. Yang paling banyak tantangannya sebenarnya membangun relasi itu sendiri di awal mula, karena kalau menurut saya tanpa kita membangun relasi dan kedekatan, susah untuk kayak menerapkan bagaimana saling percaya, saling menguatkan, kepedulian, dan lain sebagainya gitu ya, Kak. Oke. Seperti yang sudah saya umumkan di awal tadi, untuk bagian ini kita akan masuk ke dalam diskusi. Silakan teman-teman yang mungkin mau men-sharingkan boleh, mau bertanya langsung ke Kak Chandra juga boleh tentang lika-liku atau kondisi KTB yang mungkin sedang dihadapi dan teman-teman mungkin bingung harus bersikap seperti apa gitu ya. Kita akan sharing bersama, diskusi tanya-jawab secara santai. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya atau kalau memungkinkan juga mengaktifkan videonya. Gitu. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Saya persilakan. Atau mau cerita pengalamannya dulu waktu di KTB, mungkin mengalami tantangan atau hambatan di bagian apa? Silakan.
aku mau tapi tiba-tiba malu gitu ya. Ya, silakan Kak Nova, boleh mengaktifkan video dan mikrofonnya kalau mau men-sharingkan. Karena sharing dari Kak Nova juga pasti akan menguatkan kita semua yang mendengarkan di sini gitu ya. Silakan. Iya, aku deg-degan ya. Oke, berat ya kalau soal KTB. Aku mau tanya aja sih Kak, seberapa lamakah kita harus memperjuangkan adik kita gitu kan? Mungkin kakak-kakak juga pernah mengalami ya kasus yang seperti punyaku gitu kan. Di awal-awal memang relasi dengan adik-adik itu masih dangkal lah kayak gitu, nggak terlalu dalam. Karena memang aku tuh pejuang relasi, tapi di bagian itu tuh kayak gimana ya? Itu yang diperhadapkan Tuhan. Ya udah, kalau sangat menjaga relasi, tapi di satu sisi tuh kayak itu tuh tantangannya lebih besar ketimbang yang lainnya gitu. Nah, KTB dengan adik-adikku itu dari tahun kemarin, udah 1 tahun ini, tapi pertemuannya tuh bisa dihitung dengan jariku yang 5 ini gitu kan. Kayak berasa tuh kayak selalu mengevaluasi juga apa relasiku ya. Terus pas pandemi lagi kayak untuk menjalin relasi yang lebih lagi itu kan sangat susah ya. Mungkin karena adik-adik pulang juga kayak sinyalnya nggak ada. Dan pas kemarin lagi tuh kayak udah lost kontak banget sih gitu kan sama adik-adik. Nah, sekarang tuh udah kayak bingung lagi gitu loh. Aku mulai relasi atau aku maksudnya memulai relasi dengan adik lagi atau seperti apa begitu kan? Karena memang apa ada yang kayak salah gitu kan dalam memperjuangkan adik-adik. Mungkin Kak Chandra bisa sharing lah kayak gitu, minta kekuatan. Aku udah nggak kuat menahan malu ini, enggak deh. ya sebegitu aja lah, nggak usah ribet-ribet. Oke, baik. Terima kasih Kak Silva yang sudah mau sharing. Gimana Kak Chandra? Bagaimana seberapa tadi pertanyaannya Kak Nova yang bisa saya tangkap? Gimana nih kita sejauh apa mempertahankan adik? Terus kalau kondisinya seperti ini, misalnya sudah terpisah, gimana kita mau mulainya kembali itu seperti apa Kak? Oke. Ya, saya akan menjawab, tapi nanti kalau ada yang mau berbagi tentang pengalamannya, silahkan dibagikan juga ya. Kita sama-sama saling berbagi gitu ya. Ya, dalam kondisi pandemi saat ini memang kita semua ngadepin tantangan sulitnya berrelasi gitu ya. Karena berbeda ya kalau ketemu langsung dengan online seperti ini gitu ya. Nah, hal-hal tadi Nova bertanya ini ya, apakah saya harus memulai relasi lagi atau gimana gitu ya, pertanyaannya itu. Ya, di dalam KTB itu kan relasi akan terus dibangun. Jadi tidak masalah kalau sepertinya saya harus berjuang ekstra nih dalam kondisi seperti ini. Iya gitu ya. Dalam kondisi seperti ini memang kita sedang dibentuk karakter kita gitu ya. Kreativitas kita, gitu ya, perjuangan kita untuk tetap terkonek gitu ya. Nah, hal-hal yang praktis yang bisa dilakukan untuk menjalin relasi gitu ya. Misalkan ya, ini yang saya lakukan begitu ya. Saya berbagi saat teduh saya. Ya, bagi saya berbagi saat teduh itu adalah bagian saya tetap menjalin relasi dengan adik-adik. Ya, meskipun gitu ya, meskipun tidak semua merespon gitu ya. Artinya ya ada yang ya oke gitu aja atau ada yang bertanya gitu ya. Ya, terus saya juga bisa menanyakan sebenarnya gitu ya. Ayo dong sharing hidup kalian, meskipun ya tidak semua membagikan juga begitu ya. Ya karena memang itu salah satu cara itu yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kita berbagi apa yang kita dapat, kita berbagi apa yang menjadi pergumulan kita gitu ya. Nah, itu satu gitu ya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, bisa kita latih juga gitu di berbagi hidup. Yang lalu yang kedua adalah
ya kalau ini Nova adiknya ada berapa ya? Nova adikmu ada berapa sih? 3, Kak. Oke, ya 3 ya. Ini sangat mungkin ya untuk menanyakan secara pribadi ya, atau video call secara pribadi gitu ya. Jadi nggak harus tiap hari gitu ya. Paling nggak kamu punya planning itu seminggu sekali gitu video call, dan mencatat agenda apa yang ingin kamu bicarakan begitu. Jadi pembicaraannya itu terarah gitu ya. Kalau spontan nanti bingung gitu ya. Bingung ini mau ngomong apa lagi, jadi krik-krik gitu ya. Ya makanya kita perlu mengenali adik kita, hal apa yang perlu kita bicarakan. Ya dari statusnya ya, tapi itu kalau dia ini ya WA-nya kalau WA-nya aktif ya. Karena saya juga nggak tahu situasinya apakah dia aktif di WA atau tidak gitu. Ya kalau aktif di WA biasanya kita bisa melihat adik itu dari statusnya memang. Ya itu salah satu cara, karena nggak ada yang lain. Kita nggak bisa tahu kondisinya kalau nggak di status itu gitu ya. Ya lalu kalau memang tidak bisa bertemu seminggu sekali gitu ya, ya itu tadi memang harus japri satu-satu, video call satu-satu untuk menanyakan ya bagaimana dengan Tuhan gitu ya, atau bagaimana pergumulan studinya, bagaimana situasi di sana. Ya ini hal-hal yang praktis sih yang bisa kita lakukan, dan dorongan-dorongan semangat itu juga bisa kita lakukan, misalkan gitu ya, kita kirim kata-kata yang itu memotivasi, ya itu bisa juga hal praktis yang bisa kita lakukan gitu ya. Ya ketika melakukan hal itu ya berdoa sungguh-sungguh supaya itu punya dampak gitu ya. Jadi ya hal itu yang saya lakukan begitu. Meskipun tidak semua adik saya perlakukan seperti itu ya. Jadi adik-adik tertentu saja gitu ya. Bagi saya kalau adik itu sudah punya relasi menurut saya sudah baik gitu ya. Ya tidak intens saat ini ya. Ya yang menjadi fokus adalah adik-adik yang memang kondisinya itu saya harus terus bangun relasi itu gitu ya. Ya itu yang menjadi fokus yang saya pikirkan gitu ya. Tapi tidak mengesampingkan adik yang lain ya, karena tanggung jawab saya banyak, jadi saya juga terbatas itu ya. Jadi menyadari keterbatasan saya dan bagaimana saya terus berjuang untuk setia mendoakan satu-satu dalam pergumulannya masing-masing gitu ya. Itu yang saya lakukan sih. Jadi tetap bangun relasi ya. Meskipun KTB jalan, tetap bangun relasi itu penting, karena disitulah kita bisa transfer hidup. Ya terkadang saya sharing gitu ya, ini saya lagi gini loh, ya udah saya cerita aja gitu, terserah nanti responnya apa, karena bagi saya yang penting dia mengenal saya, dan terserah sih responnya gimana, karena semuanya juga butuh proses gitu ya. Jadi ya jangan putus asa ketika hanya di-read gitu ya, kadang kan hanya di-read ya, nah, kita tapi nggak boleh nyerah. Ya, ada banyak faktor ya. Jadi ya, kita jangan curiga dulu kenapa hanya diri, itu ada banyak faktor. Ya, jadi bukan berarti menolak kita. Ya, ada banyak faktor. Kalau kita kan pernah ya berada dalam situasi nggak sengaja, kita cuma ngerit gitu ya, nggak sengaja gitu ya, atau kita sibuk sekali gitu ya. Nah, semakin kita memahami diri kita, kelemahan kita itu akan semakin bisa memahami orang lain dan tidak mudah untuk menghakimi. Ya itu sih pengalaman saya ya. Ya mungkin ada pengalaman yang lain dalam situasi pandemi begini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Sudah, Deli. Apa mau tanya lagi, Nova? Oke. Sudah jelas kah, Nova? Iya, Kak. Tapi aku mau dengar yang lain lagi. Ya, pengalaman yang lainnya. Maksa banget ya. Adik-adik di luar pulau. Ya. Kalau aku melihatnya gini, Kak. Menarik di kondisi pandemi ini malah kita dibukakan untuk yang namanya menjalin relasi dan komunikasi itu bisa sekreatif mungkin gitu. Kita sudah tidak bisa pakai alasan kayak lagi nggak sama-sama jadi nggak bisa menjalin relasi. Jadi ketika mungkin di bulan-bulan awal teman-teman yang PKTB mungkin ini ya beradaptasi dan mengalami kesulitan masing-masing ketika
KTB online gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kita sudah terbiasa dengan kondisi ya. Kita tetap memperjuangkan relasi dan komunikasi di tengah pandemi ini dengan melakukan segala cara, video call, chat, telepon. Ada yang saya pernah dengar KTB-nya itu pakai voice note gitu ya. Jadi itu yang saya syukuri juga sih ketika melihat bagaimana teman-teman yang lain juga berjuang di KTB-nya masing-masing untuk tetap tertanam dan taat gitu. Kalau sharing saya sih seperti itu. Kalau Nova mau mendengarkan yang lain, boleh mungkin yang lain mau sharing sama Nova? Gimana menguatkan Nova, kita sama-sama menguatkan Nova di bagian ini ya. Kak Dewi itu. Lah, iya kan Nova? Ayo guys. Mas Ganjar mungkin mau menguatkan Nova di bagian ini, Mas Ganjar. Ada aku mute dulu. Sudah dikuatkan, Dek. Iya. Dikuatkan secara pribadi ya. Oke. Iya. Nah, Kak Chandra Saling memberi semangat kok. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Silakan rebahan-rebahan lagi Mas Ganjar. Iya, sorry ya. Rebahan tahu deh. Ada yang punya pertanyaan atau mau men-sharingkan keunikan dan tantangan dalam KTB-nya? Aku mau tanya, tapi tanya bebas sih, siapa ya? Ya, boleh monggo. Atau siapapun. Mbak ini tentang itu ya tadi kebenaran yang transparan kan ya juga berkaitan sama relasi gitu kan. Nah biasanya kan kalau cewek itu tuh kan terlihat seperti mudah berelasi gitu. Jadi maksudnya di dalam KTB itu mudah untuk akrab gitu. Nah bagaimana dengan KTB cowok gitu loh? Apa namanya? Hal-hal apa yang biasanya dikerjakan apa dilakukan gitu di dalam KTB cowok, karena ya ini kan juga menjadi pergumulan juga gitu ya di dalam PMK begitu kan, di mana ya kondisi KTB cowok di PMK itu kan menurun gitu. Nah apakah ini gimana sih pergumulannya selama ini gitu yang dialami oleh teman-teman KTB cowok ataupun teman KTB cewek yang tahu pergumulan teman KTB cowok, boleh sharing juga. Gitu Mbak Deli. Ya itulah bisa dibahasakan lagi oleh Mbak Deli dengan baik. Mas Ganjar itu di mute dulu, Mas Ganjar. Jangan lupa mute ya. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Oke, silakan teman-teman cowok. Saya juga penasaran ini di bagian ini. Apakah kalau iya, seperti yang Mbak Vela bilang tadi, kalau cewek itu mungkin kelihatannya sekali misalnya ada yang terbuka tuh semua bisa terbuka, terus peluk-pelukan, nangisnya, nangis-nangisan gitu. Kalau di dalam kondisi cowok, KTB cowok gimana nih kalau teman-teman cowok mengalami tantangan di bagian membangun relasi kah atau seperti apa? Siapa nih KTB cowok ya? Cuman ada Mas Kris ya yang cowok sama Mas Ganjar sama Kakak admin Perkantas Salatiga mungkin bisa sharing juga nih. Adminnya lagi seminar. Oh, adminnya lagi seminar. Oke, Mas Kris deh. Gimana nih Mas Kris? Selama ber-KTB, apakah mengalami kesusahan di bagian membangun relasi dengan adik-adik cowok atau teman-teman saudara-saudara KTB yang cowok? Ya, sebenarnya sama kan kayak cewek. Cuma nggak sampai pelukan atau nangis bareng ya. Kalau
Ya aku pernah sih dulu banget, tapi sekarang sudah enggak. Nah kalau kalau saya pribadi kan karena tipe orangnya itu banyak ngomong, banyak bercanda, akan lebih cepat dekat dan klop banyak cerita kalau adiknya itu juga kayak gitu. Kayak kesulitannya kalau ketemu dengan adik pendiam gitu. Tapi ya ada beberapa adik saya kan yang dulu-dulu itu juga pendiam, yang dikerjakan apa ya, sebenarnya prinsipnya kan sama dengan yang dibilang Kak Chandra tadi. Ada intensi apa ya? Ada niatan untuk mendekatkan diri, kayak gitu toh. Jadi kalau dulu sebelum pandemi masih bisa kunjungan, ya sebenarnya itu direncanakan ketika kunjungan itu mau ngapain gitu ya. Termasuk kalau kunjungannya itu hanya sekedar mampir tidur. Nah, dulu saya sering kayak gitu. Dylan, saya tidur sini ya, kayak gitu aja siang hari. Ya, itu awal-awal habis itu kan bisa tanya-tanya dari kesibukannya, kuliahnya dan segala macam. Kalau sekarang pandemi, hubungannya kan kalau adik saya yang di Salatiga ya saya datengin, kalau yang tidak di Salatiga ya itu di WA ada hal yang ditanyakan dari kabar, kesibukan, terus kondisi keluarga dan lain-lain gitu toh. Terus juga tanya hal-hal yang ya kayak KTP toh, gimana ininya saat teduhnya si lancar atau tidak ya gitu. Intinya sih sama, tapi juga dengan prinsip pentingnya yang diawali dari kakak KTP-nya ya. Semuanya kayak gitu. Jadi kalau mau cerita, kakak KTP-nya dulu yang cerita. Yang terbuka adalah kakaknya dulu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan adik kita terbuka kalau kakaknya belum terbuka. Ya itu aja sih. Mohon maaf ada yang benar-benar rumah di depan. Oh iya, terima kasih sharing dan info perbaikan rumahnya ya Mas Kris ya. Semangat untuk teman-teman cowok yang lain yang sedang memperjuangkan KTB, yang mungkin sudah lama tidak ikut KTB. Ayo ditunggu nih sama teman-teman lainnya juga. Nanti mungkin pengurus bisa follow up ya gimana supaya KTB cowok ini tumbuh dan bangkit lagi gitu. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau nanya ini ke Kak Chandra, Kak. Selama Kak Chandra ini kan udah lama gini memimpin banyak kelompok dan sudah lama juga memimpin kelompok. Kalau dari pengalaman Kak Chandra sendiri, yang paling challenging, yang paling menantang itu ketika membangun aspek apa, Kak? Relasikah? Atau ketika menantang untuk pertanggungjawaban multiplikasikah? Atau gimana, Kak? Ya, Deli. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saya aja ya. Ya, yang paling saya perjuangkan itu relasi ya sebenarnya ya. Ya, karena kan saya tipikal introvert ya. Jadi tidak mudah untuk hai gitu ya. Hai dengan orang lain atau basa-basi yang gimana gitu ya. Jadi cenderung serius dan ya itu saya harus melatih diri supaya adik-adik itu tidak takut dengan keseriusan saya. Jadi itu sih yang apa ya, terus ya kalau udah tahu ya, kalau kita mengenal kepribadian kita, ya tentunya kita bisa tahu caranya gitu ya. Jadi ya saya lakukan adalah saya baca buku juga ya tentang relasi itu ya. Menjalin relasi dengan orang lain, itu saya baca buku teman-teman. Karena saya ingin belajar gitu ya, gimana sih jalin relasi yang baik gitu ya. Jadi memang ya kita mau serius di situ. Kalau itu menjadi tantangan kita, ya kita melatih itu deh yang paling ini ya. Berarti yang paling membutuhkan effort lebih itu tentang membangun relasi ya, Kak ya? Iya, tentang membangun relasi itu ya benar-benar inilah terus diperjuangkan ya sampai sekarang ya. Dan ini juga sih memberikan respon-respon yang tepat gitu ya supaya si adik juga nyaman gitu ya bercerita gitu ya. Karena terkadang
ya saya ini tipe orang yang ini ya mudah menghakimi gitu ya. Ini jujur ya, misalnya saya punya persepsi ada ini gini ya, berarti gini, tanpa mengetahui di balik itu ya. Saya juga terus melatih diri untuk memahami situasinya gitu ya, tidak curiga kayak gitu. Ya karena kan ini ya orang-orang perfeksionis gitu ya, menurut standar dia kan gitu ya. Jadi seringnya tuh begitu ya, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu ya. Bagaimana merespon situasi-situasi yang itu menantang saya juga gitu ya. Jadi ketika menghadapi adik-adik dengan berbagai keunikannya, gitu. Bagaimana saya merespon hal itu saya dapat dari mana? Ya saya belajar juga gitu ya. Jadi terus membekali diri dengan ikut-ikut pelatihan pembinaan pembekalan ya, kelompok KTB, baca buku ya. Saya banyak ditolong itu dari baca buku sih. Itu menolong sekali karena situasinya itu saya lihat loh kok sama gitu ya, dan saya tidak sendiri gitu ya. Jadi orang-orang besar gitu ya dalam pemuritan itu juga menghadapi situasi yang kita hadapi gitu. Jadi kita tidak sendiri dan mereka memberikan cara-cara gitu ya yang baik ya untuk menolong kita untuk menghadapi situasi itu sih Del. Terima kasih Kak Chandra. Kalau saya sharing sebagai adik KTB-nya Kak Chandra ini ya. Jadi ya betul, saya awalnya tuh ketika mendengar PKTB saya Kak Chandra tuh, karena saya tipe orang yang hahaha gitu. Ketemu sama Kak Chandra yang di pikiran saya itu, wah saya sudah nggak bisa hahaha lagi gitu ya. Tetapi ya itu, jadi kami saling berbagi. Kak Chandra menularkan keseriusannya, kapan harus tahu mana serius, mana hahaha. Ya sekarang juga saya sudah lebih sering melihat Kak Chandra tertawa hahaha gitu ya. Jadi win-win solution bagi kita ya Kak ya. Oke. Ya, sama-sama bertumbuh. Iya betul. Ya itulah sharing-sharing kita siang hari ini. Teman-teman kalau ada yang masih mau bertanya tapi mungkin waktunya sudah tidak cukup, nanti bisa dilanjutkan ke pertanyaan, bisa disampaikan ke pengurus, nanti pengurus akan follow up. Atau kalau teman-teman punya nomornya Kak Chandra, silakan langsung saja menghubungi Kak Chandra untuk bertanya-tanya gitu ya. Oke, baik.